Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bersiap. Ada bagian dari jiwamu yang telah terlalu lama dipendam dalam sunyi, menanti satu waktu, satu cahaya, satu isyarat bahwa saatnya telah datang. Dan kini suara ini menjangkaumu, bukan dengan gegap gempita tapi dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah cukup luka, cukup sabar, cukup setia. Dengarkan aku, jiwa terpilih. Dunia tidak pernah bersiap melihat seseorang naik terlalu cepat, apalagi jika ia datang dari tempat yang gelap dan terabaikan. Tapi Tuhan tidak bekerja sesuai ekspektasi dunia. Ia bekerja dengan detak hati, dengan getar jiwa, dengan waktunya yang tidak pernah salah. Dan kini, 22 Desember 2025 adalah waktu itu. Hari itu akan datang seperti fajar pertama setelah malam panjang yang membekukan. Ia tidak membawa trompet kemenangan, tapi membawa getar hangat yang akan merobohkan tembok-tembok penyangkalan. Hari itu akan menjadi saksi bahwa engkau, yang dulu dipandang sebelah mata, yang dulu ditinggalkan, yang dulu dianggap lambat, justru dipercepat oleh tangan yang tak terlihat. Hari itu akan mematahkan logika banyak orang karena tak seorang pun mengira bahwa engkau adalah gunung yang sedang tumbuh diam-diam dari bawah tanah. Engkau pernah bertanya, kapan aku naik? Engkau pernah berbisik lirih, mengapa semua orang mendahuluiku dan Tuhan mendengarnya? Bukan dengan telinga, tapi dengan kasih-Nya yang merasuk sampai ke urat batinmu. Maka ia pun mempersiapkan hari di mana semuanya akan dibalikan. Hari di mana engkau tidak hanya naik, tapi melesat. Namun sebelum cahaya itu mengangkatmu, engkau perlu hening sejenak. Duduk, tarik napas, raba dadamu, rasakan betapa jauh perjalananmu. Ingat kembali malam-malam dingin yang engkau lewati sendiri. Ingat hari-hari saat engkau tetap berjalan meski tidak tahu apa yang sedang dituju. Semua itu tidak sia-sia, semua itu akan dibayar. Bukan dengan emas, tapi dengan perubahan hidup yang tak dapat dihitung nilainya. Jiwa terpilih. Engkau tidak ditinggalkan, engkau hanya disimpan lebih lama, karena kenaikanmu tidak akan biasa-biasa saja. Engkau disembunyikan, bukan untuk dikuburkan, tapi untuk dipersiapkan. Dan 22 Desember adalah pembuka tabirnya, sebuah panggung tak terlihat sedang dibentangkan di langit batinmu. Di atasnya, engkau akan tampil, bukan sebagai bintang yang dibuat-buat, tapi sebagai terang yang lahir dari kegelapan sejati. Dunia akan terkejut, tapi engkau tidak. Karena engkau tahu bahwa hari ini adalah buah dari kesunyian panjang yang engkau jaga dengan penuh iman. Engkau tidak akan datang dengan sorak-sorai. Engkau akan datang dengan keheningan yang membuat siapapun diam. Karena kebesaran sejati tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh satu hal, izin dari langit. Dan kini langit telah mengizinkanmu, maka bersiaplah, dengarkan suara ini dengan seluruh lapisan kesadaranmu. Bukan sekadar mendengar, tapi biarkan setiap kata menembus ke dasar jiwamu. Karena naskah ini bukan untuk didengar, melainkan untuk diserap. Ini bukan untuk dinikmati, tapi untuk direnungkan. Karena engkau akan segera melihat bahwa segala luka, kecewa, ragu, dan bahkan amarahmu, semuanya adalah materi suci yang dipakai Tuhan untuk membentuk tangga kenaikanmu. Hari itu akan datang seperti badai terang yang tidak bisa ditahan, dan engkau akan berdiri di tengahnya, bukan sebagai korban waktu, tapi sebagai pemegang takdir. Dan sebelum kita memasuki bagian-bagian utama dari pesan ini, izinkan aku mengajakmu dengan penuh kerendahan hati, tekan tombol suka berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi dan tulis di kolom komentar angka 77 sebagai apa saja. Sebagai tanda percayamu, sebagai angka doa, sebagai simbol bahwa engkau hadir dan engkau siap, karena setelah ini tidak ada yang akan sama lagi. Bagian 1. Gerbang tak terlihat sedang terbuka untukmu diam-diam. Tidak semua gerbang berbunyi saat dibuka,
Tidak semua pintu mengeluarkan derit ketika engselnya bergeser. Beberapa gerbang dibuka dengan napas, bukan dengan tangan, dan beberapa jalan hanya muncul di hadapan mereka yang telah siap melihat, bukan dengan mata kepala tapi dengan mata batin, jiwa terpilih. Mungkin selama ini engkau merasa tidak bergerak, seperti berdiri lama di dalam kabut yang tak kunjung reda. Segalanya terlihat buntu, tak ada arah, tak ada petunjuk, tak ada cahaya dari kejauhan, bahkan langkah yang engkau ayunkan pun terasa seperti kembali ke tempat semula. Tapi dengarkan ini dengan segenap lapisan nuranimu. Gerbang itu sebenarnya telah lama terbuka, bukan di depan matamu melainkan di balik keyakinanmu. Ia terbuka perlahan, diam-diam, nyaris tak terdeteksi. Karena Tuhan tak membukanya di permukaan kehidupanmu, melainkan di dasar jiwamu. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau sedang dipandu masuk ke dalam lorong rahasia dari takdir yang hanya sedikit orang tahu keberadaannya. Engkau sedang diajak melewati pintu tersembunyi yang hanya dikenali oleh mereka yang telah jatuh terlalu dalam, menangis terlalu lama, bertahan terlalu sunyi. Dan kini, suara ini datang untuk mengatakan satu hal. Gerbangmu sedang terbuka, diam-diam, dan kau tidak boleh tertidur saat waktunya tiba. Bayangkan sebuah taman yang terkurung pagar tak kasat mata, yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang datang dengan hati bersih dan beban batin yang telah disucikan oleh ujian. Itulah taman masa depanmu. Taman kelimpahanmu, taman pertumbuhanmu, taman kebangkitanmu. Engkau tidak melihat gerbang itu sebelumnya, karena engkau terlalu sibuk menyeka air mata. Engkau tidak menyadari langkahmu sudah mendekat, karena pikiranmu sibuk menghitung luka dan kegagalan. Tetapi langit tidak menuntut engkau untuk sadar sejak awal. Langit hanya ingin engkau tetap berjalan, karena hanya mereka yang tetap bergerak dalam gelap, yang akhirnya akan menemukan cahaya dari balik kabut. Jiwa terpilih, bukankah engkau pernah merasa seperti segala sesuatunya mengulur waktu? Doa yang belum dijawab, usaha yang terasa sia-sia, perjalanan yang berputar, padahal semua itu adalah cara semesta menyamarkan pintu suci yang tak bisa dilalui oleh mereka yang terburu-buru. Gerbangmu bukan untuk dilihat, ia untuk dirasakan. Gerbangmu tidak butuh kunci dari luar, ia hanya menunggu engkau percaya bahwa ia benar-benar ada, dan hari ini dalam hening, dalam gema sunyi yang engkau rasakan di dada saat membaca ini. Itulah momen ketika engkau mulai melihatnya. Engkau mungkin tidak tahu langkah mana yang membuka pintu itu, karena gerbang spiritual tidak dibuka dengan suara melainkan dengan ketekunan. Setiap kesabaran yang engkau pertahankan dalam diam adalah sentuhan kecil pada grendel takdir. Setiap pengampunan yang engkau beri meski hati remuk adalah hembusan cahaya pada engsel waktu. Setiap kali engkau memilih untuk tidak menyerah, itulah saat gerbang itu perlahan mengayun. Kini, ia telah terbuka. Masuklah dengan kesadaran, bukan dengan kebanggaan. Masuklah dengan rasa syukur, bukan dengan dendam. Karena di balik gerbang itu bukan hanya nasibmu yang berubah, tapi jiwamu akan menjadi lebih dalam, lebih bijak, dan lebih bercahaya. Gerbang yang sedang terbuka ini adalah simbol bahwa segala hal tak terlihat sedang bekerja untukmu, bahwa semesta sedang memindahkan gunung, mengeringkan lembah, menjernihkan langit untuk perjalanan baru yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Engkau telah lama berada di depan pintu ini tanpa sadar. Tapi hari ini suara ini datang untuk memanggilmu. Masuklah, ini waktumu, ini jalanmu, ini gerbang yang hanya bisa dibuka oleh seseorang sepertimu. Dan dunia tidak perlu tahu kapan engkau melangkah. Biarlah langkahmu tetap hening, biarlah gerakanmu tetap tersembunyi. Karena kemegahan sejati tidak butuh sorotan, ia hanya butuh satu hal, izin dari langit dan kesiapan dari batinmu sendiri. Bagian 2. Naikmu akan menjadi keheningan yang menggemparkan dunia. Jiwa terpilih. Tak semua kenaikan datang dengan guncangan. Ada yang naik dalam diam tapi mengguncang jiwa banyak orang.
Ada yang berjalan perlahan, namun setiap langkahnya memecahkan kebekuan ribuan mata yang tak pernah benar-benar memperhatikan. Naikmu tidak akan terdengar seperti letupan kembang api. Naikmu tidak akan tampak seperti parade kemenangan yang penuh sorak-sorai. Karena engkau tidak dilahirkan untuk membuat keramaian. Engkau dilahirkan untuk membuat keheningan terasa sakral kembali. Dan dunia akan terpana bukan karena engkau bersinar terang, melainkan karena mereka tak pernah menyangka bahwa engkau menyimpan cahaya selama ini. Ingatlah, selama ini mereka sibuk menghitung pencapaian yang tampak, sibuk menilai dari permukaan, sibuk menebak dari angka dan gelar, sementara engkau tumbuh di bawah tanah menjadi akar yang diam namun tak tergantikan, menjadi fondasi dari kehidupan yang akan datang. Naikmu tidak dibentuk oleh pengakuan mereka. Naikmu dibentuk oleh bagaimana engkau tetap menguat saat tak seorang pun melihatmu lelah. Dunia tidak pernah tahu seberapa banyak air mata yang telah kau sembunyikan, seberapa berat beban yang kau bawa sambil tetap tersenyum di hadapan orang-orang. Dan justru karena itu, naikmu akan menjadi kekuatan besar yang membungkam banyak lidah. Bukan karena engkau membalas, tetapi karena cahaya itu akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Bayangkan sebuah benih kecil yang dikira mati karena tertutup tanah begitu lama, tidak ada yang memperhatikannya, bahkan banyak yang menginjaknya tanpa sadar. Namun di dalam gelap itu ia bekerja diam-diam, tanpa keluhan, tanpa penonton, dan pada waktunya ia menembus tanah, menjulang dan menjadi pohon yang tidak bisa diabaikan. Engkau adalah benih itu dan sekarang waktumu menembus permukaan telah tiba dan seperti pohon yang tiba-tiba menjulang di tengah padang. Orang-orang akan bertanya-tanya, sejak kapan ia tumbuh? Bagaimana mungkin ia sebesar ini tanpa kami sadari? Dan jawabannya akan selalu satu, karena Tuhan menumbuhkannya dalam diam. Kenaikan yang sesungguhnya tidak butuh pengumuman. Ia adalah hasil dari ribuan pengorbanan kecil yang engkau lakukan saat dunia memilih untuk menutup mata. Ia adalah hasil dari janji yang kau genggam erat ketika segalanya terasa mustahil. Ia adalah jawaban dari langit atas semua tidak mungkin yang mereka lemparkan kepadamu. Jiwa terpilih, akan tiba waktunya ketika engkau berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Dan saat itu terjadi, dunia akan terdiam. Bukan karena takut, tapi karena mereka menyadari bahwa engkau bukan sekadar berhasil, engkau telah menjadi saksi dari hukum Tuhan yang tak bisa dibantah. Naikmu akan membungkam keraguan yang dulu mereka lontarkan dengan enteng. Naikmu akan menjadi pelajaran bahwa keheningan tidak pernah berarti kelemahan. Naikmu adalah manifestasi dari kekuatan yang tidak dipertontonkan. Mereka tidak akan percaya bahwa engkau mampu karena mereka menilai dari yang kasat mata, tapi semesta tahu kualitas ruhmu. Langit tahu isi hatimu, dan Tuhan tahu berapa kali engkau memilih untuk tidak menyerah meski hatimu hampir hancur. Engkau akan naik tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan dari orang yang dulu meremehkan. Dan justru karena itu, kenaikanmu akan menjadi pukulan paling halus tapi paling dalam. Engkau akan berada di atas dan bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa cahaya yang benar-benar kuat tidak pernah butuh panggung. Kekuatanmu lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari konsistensimu mencintai proses, dari caramu bertahan saat semua pintu ditutup, dari caramu menjaga jiwa agar tetap utuh meski dihantam keraguan dari segala arah. Dan saat dunia terdiam menyaksikanmu naik, Tuhan akan tersenyum. Karena inilah momen yang Ia simpan khusus untukmu. Sebuah jawaban sunyi yang menggema lebih nyaring dari suara siapapun. Bagian 3. Semua rasa sakitmu telah dibeli oleh langit untuk ditukar menjadi kemuliaan. Jiwa terpilih. Apakah engkau pernah merasa bahwa dunia ini tidak adil? Bahwa engkau telah memberi begitu banyak, namun menerima begitu sedikit?
bahwa setiap langkah yang kau ambil terasa berat, seolah semesta pun turut diam memunggungi. Di malam-malam ketika engkau duduk sendiri dalam gelap, menahan tangis yang tidak bisa engkau jelaskan, mungkin engkau sempat berpikir bahwa Tuhan melupakanmu. Tapi hari ini izinkan aku membisikkan satu kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kabut kesabaranmu. Tidak satu pun rasa sakitmu yang dibiarkan sia-sia. Setiap perih, setiap luka, setiap kegagalan, bahkan rasa malu yang engkau telan sendirian. Semuanya telah dibeli oleh langit. Dibeli bukan dengan uang, tapi dengan janji. Janji bahwa semuanya akan diganti. Janji bahwa tidak ada penderitaan tanpa makna. Janji bahwa setiap tetes air mata adalah benih cahaya yang akan tumbuh pada waktunya. Langit mencatat semuanya, bukan di buku besar nasib, tapi di nadi batinmu yang terus berdetak meski hampir patah. Engkau mungkin tidak tahu, tapi setiap kali engkau memilih untuk tetap lembut meski disakiti, engkau sedang menukarkan luka dengan kekuatan tak terlihat. Engkau mengira rasa sakit itu adalah akhir, padahal itu adalah pintu. Engkau kira itu adalah kutukan, padahal itu adalah bentuk penyucian. Karena hanya jiwa yang telah diremukan dengan penuh cinta yang bisa ditinggikan tanpa menjadi sombong. Setiap kali engkau merasa tak dihargai, Tuhan sedang mengajari jiwamu untuk bernilai dari dalam, bukan dari tepuk tangan luar. Setiap kali engkau ditinggalkan, Tuhan sedang menjauhkanmu dari energi yang akan menghambat perjalanan jiwamu. Dan setiap kali engkau gagal, Tuhan sedang menyelamatkanmu dari keberhasilan yang terlalu cepat. Karena Dia tahu bahwa keberhasilan yang datang sebelum waktunya akan membakar jiwamu, alih-alih mengangkatmu. Jiwa terpilih kemuliaan tidak datang kepada mereka yang tak pernah jatuh. Ia datang kepada mereka yang tahu rasa pahit tanah, yang paham aroma debu kegagalan, yang tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, namun memilih untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan engkau adalah salah satunya. Engkau tetap berdiri meski lututmu gemetar. Engkau tetap mencintai meski hatimu tak pernah sepenuhnya pulih. Engkau tetap memberi meski dirimu pun kekurangan. Itulah sebabnya kemuliaan tidak bisa ditawar. Karena engkau telah membayar harganya dengan air mata, dengan kesepian, dengan kesabaran, dan dengan iman yang engkau peluk saat dunia berkata tidak ada harapan. Langit melihat itu. Langit tidak tuli. Langit tidak bisu. Langit hanya menunggu waktu terbaik untuk menukar semua sakitmu. Dengan kemuliaan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, bukan kemuliaan dalam bentuk pujian, tapi kemuliaan dalam bentuk kedamaian yang tak bisa dicuri, dalam bentuk kebebasan untuk menjadi dirimu sepenuhnya, dalam bentuk keberlimpahan yang datang tanpa penyesalan. Engkau akan sampai ke titik itu, di mana engkau menatap ke belakang dan berkata, ternyata semua rasa sakit itu adalah mata uang suci. Ternyata aku dibentuk oleh luka-lukaku, bukan dihancurkan olehnya. Dan saat itu tiba, engkau tidak akan marah pada masa lalu, engkau akan berterima kasih. Karena rasa sakit itu telah menjadikanmu kapal yang kuat, dan kini engkau siap menyeberangi samudera cahaya yang telah menantimu sejak lama. Bagian 4. Orang-orang yang meremehkanmu akan menjadi saksi dari sebuah keajaiban. Jiwa terpilih, pernahkah engkau berjalan di antara orang-orang yang tidak melihatmu? Bukan karena engkau tak ada, tapi karena engkau tak mereka anggap. Pernahkah engkau bicara dengan sepenuh hati, namun disela, disepelekan, dibungkam oleh tatapan yang penuh penghakiman? Betapa banyak jiwa yang ditertawakan sebelum waktunya. Betapa banyak benih yang diinjak sebelum sempat tumbuh. Dan betapa banyak cahaya kecil yang coba dipadamkan oleh tangan-tangan yang tidak mengerti bahwa yang sedang mereka injak adalah keajaiban yang sedang disiapkan Tuhan sendiri. Engkau tidak dilahirkan untuk membuktikan apapun kepada mereka. Namun ketika saatnya tiba, engkau akan naik dan engkau akan bersinar.
bukan untuk membalas tapi untuk menunjukkan bahwa langit selalu menepati janjinya. Orang-orang yang pernah memalingkan wajah darimu, yang pernah mengangkat alis saat engkau bicara mimpi, yang pernah menyindir perjuanganmu, yang mengatakan kamu bukan siapa-siapa, mereka semua akan menjadi saksi. Saksi dari sesuatu yang tak bisa mereka bantah, bahwa engkau adalah bukti nyata dari keajaiban yang lahir perlahan-lahan. Dulu mereka tak memanggil namamu, mereka bahkan mungkin lupa keberadaanmu, tapi nanti mereka akan menyebutmu bukan karena mereka berubah, tapi karena kenyataan akan memaksa mereka untuk melihatmu. Kau tak akan meminta pengakuan dari mereka, karena hatimu telah terisi oleh ketenangan yang tak bisa dibeli oleh tepuk tangan. Engkau hanya akan berdiri, penuh, utuh, dan dalam diam yang menggetarkan, dan dalam diam itu dunia akan mulai berbisik. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sejauh ini? Kapan dia mulai naik? Dan mereka takkan tahu jawabannya, karena mereka tidak ada di sana saat engkau memulainya. Mereka tidak melihat malam-malam ketika engkau berdoa sambil menahan air mata. Mereka tidak mendengar isi hatimu saat kau merasa dunia membenturmu dari segala arah. Namun Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan menyimpan momen pembuktian itu dalam satu waktu yang hanya ditentukan olehnya. Waktu yang tidak bisa dibatalkan, waktu yang tidak bisa dimajukan oleh siapapun. Dan waktu itu adalah sekarang, 22 Desember 2025. Mereka yang dahulu meremehkan bukan musuhmu. Mereka adalah alat yang digunakan langit untuk menguji keutuhan batinmu. Karena tanpa mereka engkau tak akan belajar bagaimana mencintai dirimu tanpa pujian. Tanpa mereka engkau tak akan mengerti nilai dari keheningan. Dan tanpa mereka engkau takkan tahu bagaimana rasanya menang. Bukan di hadapan banyak orang, tapi di hadapan jiwamu sendiri. Mereka akan melihat, tapi bukan engkau yang membuat mereka menoleh. Itu tugas cahaya, itu tugas waktu, dan itu tugas Tuhan yang Maha menampakkan saat segalanya sudah tepat. Dan saat mereka melihatmu berdiri tenang di puncak yang tak mereka duga, engkau tidak perlu berkata satu kata pun, karena keberadaanmu sendiri akan menjawab semua ejekan masa lalu, dan Tuhan akan menjadi saksi utama dari senyuman lembutmu yang memaafkan, yang melepaskan, dan yang akhirnya mengerti bahwa semua penghinaan itu adalah landasan dari keagunganmu hari ini. Jiwa yang pernah disisihkan akan menjadi jiwa yang membawa terang. Dan terang itu akan menyinari bahkan mereka yang pernah mencaci. Karena engkau tidak dibesarkan untuk membalas. Engkau dibesarkan untuk melampaui, dan saat dunia bertanya padamu, apa yang mengubahmu? Engkau akan menjawab dengan mata basah. Semua luka yang kalian tinggalkan. Bagian 5. Cepatnya kenaikanmu adalah hasil dari kebenaran yang engkau pertahankan, jiwa terpilih. Ada satu hal yang tidak pernah berubah, meskipun waktu berubah, keadaan berubah, bahkan dirimu pun pernah goyah. Satu hal itu adalah kebenaran, sekebenaran yang engkau peluk, engkau pertahankan meski dunia memaksamu untuk menukarnya. Engkau bisa saja memilih jalan pintas, jalan yang dipenuhi gemerlap instan, jalan yang penuh tepuk tangan palsu, tapi engkau memilih diam, engkau memilih jujur, engkau memilih lurus, meski jalan itu lebih sunyi, lebih sepi, dan lebih tajam dari jalan siapapun. Dan kini, semua itu sedang dibalas, bukan sekadar dibalas, tapi dipercepat. Kenaikanmu akan terlihat mendadak di mata orang-orang, tapi tidak di mata langit. Karena langit telah mencatat semua prinsip yang engkau genggam. Bahkan saat tanganmu gemetar, langit tahu seberapa banyak godaan yang engkau tolak. Bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau takut kehilangan dirimu sendiri.
Cepatnya kenaikanmu bukan karena keberuntungan, bukan karena koneksi, bukan karena momen viral, tetapi karena engkau berjalan dengan fondasi yang tidak pernah retak, kebenaran. Dunia seringkali memberi hadiah kepada mereka yang pandai bersandiwara. Tapi langit memberi warisan kepada mereka yang hidup dalam kejujuran. Dan engkau, jiwa terpilih, telah membuktikan bahwa kebenaran bisa tetap hidup di tengah dunia yang meminta kita untuk menyesuaikan diri. Bukan berarti engkau tidak pernah ingin menyerah, bukan berarti engkau tidak pernah tergoda, tapi engkau memilih untuk tetap setia pada sesuatu yang tak bisa dilihat mata, integritas. Dan kini, dunia akan melihat bagaimana langit mempercepat langkahmu, seolah-olah semuanya terjadi begitu saja. Namun hanya engkau dan Tuhan yang tahu betapa mahal harga dari jalan ini. Betapa besar rasa sakit saat harus menolak yang tampaknya menguntungkan demi tetap menjadi manusia yang utuh. Orang-orang akan bertanya, kok bisa naik secepat itu? Mereka akan menduga engkau menemukan jalan rahasia dan ya, mereka benar. Engkau memang menemukan jalan rahasia tapi bukan jalan dari dunia ini. Itu adalah jalan spiritual, jalan yang dibuka hanya bagi mereka yang tidak mengkhianati jiwanya sendiri. Engkau tidak pernah berteriak bahwa engkau benar. Engkau tidak memaksakan moralmu. Engkau hanya diam. Tetapi dalam diam itu ada keteguhan yang menggema sampai langit. Dan itulah yang mempercepat kenaikanmu, bukan sorotan, bukan strategi, tapi kesetiaanmu pada yang lurus. Kenaikanmu adalah balasan dari Tuhan, bukan hanya untuk usaha, tapi untuk kejujuran yang engkau rawat dalam sunyi. Jiwa terpilih, ingatlah Tuhan tidak pernah terburu-buru, tapi ketika Ia memutuskan untuk mempercepat sesuatu, maka tidak ada yang bisa menahan. Dan inilah saat itu, saat engkau naik begitu cepat bukan karena engkau mempercepatnya, tapi karena engkau tidak menunda-nunda kebenaran. Waktu bukan musuhmu. Kebenaranlah yang menjadikannya sekutu. Engkau akan melesat dan dunia takkan sempat menghitung langkahmu karena engkau sudah terlalu jauh di depan. Didorong oleh kompas batin yang selama ini engkau pertahankan dengan darah dan air mata. Bagian 6. 22 Desember akan menjadi titik cahaya dalam buku hidupmu, jiwa terpilih. Setiap manusia menuliskan sejarahnya sendiri, bukan dengan tinta, bukan di atas kertas, melainkan dengan pilihan-pilihan batin yang diam-diam mengukir arah hidupnya. Dan dalam setiap sejarah ada satu tanggal, satu hari, yang kelak jika engkau menoleh ke belakang, engkau akan berkata lirih, hari itu mengubah segalanya. Untukmu, hari itu adalah 22 Desember 2025. Bukan karena langit akan bersuara lantang, bukan karena bumi akan berguncang, namun karena cahaya akan turun diam-diam dan menyentuh bagian hidupmu yang paling gelap. Menerangi ruang-ruang yang dulu engkau pikir sudah tidak mungkin diperbaiki. 22 Desember bukan tanggal biasa. Ia adalah tanda bahwa seluruh waktu yang engkau anggap sebagai penundaan sebenarnya adalah proses penataan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya terlalu menyeluruh dalam menyusun sesuatu yang agung. Dan hari itu adalah momen ketika semua kepingan yang sempat berserakan tiba-tiba saling menemukan bentuknya. Saling terkoneksi, saling memantulkan cahaya. Bayangkan buku hidupmu terbuka, dan ketika orang membacanya mereka berhenti lama di satu halaman. Halaman dengan judul 22 Desember titik terang dimulai. Itu bukan dongeng, itu bukan metafora, itu akan menjadi kenyataan. Karena pada hari itu frekuensi hidupmu akan bergeser, gerbang yang selama ini tak terlihat akan terbuka dan arus kehidupan yang semula lamban akan berubah menjadi deras mengalir tanpa bisa dihentikan. Engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, bukan ekstasi tapi kejernihan, bukan ledakan emosi, tapi kedamaian yang tak tergoyahkan.
Engkau akan tahu bahwa hari itu bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah simpul waktu spiritual di mana semua perjuanganmu akan mulai membentuk realitas baru. Di mana jalan yang selama ini terasa kabur tiba-tiba tampak terang. Dan kakimu tanpa ragu tahu harus melangkah kemana. 22 Desember akan menjadi momen ketika engkau sadar semua kesabaranmu telah terkumpul seperti uap. Dan pada hari itu ia menjadi hujan anugerah. Tak semua orang akan merasakannya, karena ini bukan peristiwa luar, ini peristiwa dalam, peristiwa antara engkau dan Tuhan, peristiwa antara hatimu yang tak pernah menyerah dan langit yang tak pernah buta. Engkau akan tersenyum, bukan karena semuanya tiba-tiba sempurna, tapi karena engkau tahu, aku sudah masuk ke dalam musim terangku, dan terang itu akan tumbuh dari dalam dirimu menyusup ke setiap aspek kehidupanmu, pikiranmu, relasimu, rezekimu, dan panggilan jiwamu. Orang lain mungkin akan menatap hidupmu dan berkata, entah mengapa semuanya berubah begitu cepat, tapi engkau tahu bahwa perubahan itu tidak tiba-tiba. Ia hanya menunggu tanggal yang telah Tuhan tetapkan sejak awal. Tanggal itu adalah 22 Desember. Hari di mana babak baru dalam hidupmu tidak dimulai dengan gemuruh, melainkan dengan satu napas dalam yang tenang. Satu bisikan dari langit. Ini saatmu bersinar, dan pada halaman-halaman buku hidupmu selanjutnya, engkau akan menulis semuanya dengan tangan yang tidak lagi gemetar, dengan hati yang tak lagi ragu, karena engkau sudah melewati malam, dan cahaya itu akhirnya datang. Bagian 7. Kau tak akan naik sendiri, akan ada jiwa-jiwa yang kau angkat bersamamu, jiwa terpilih. Kau bukan hanya sedang dipersiapkan untuk naik, kau sedang dibentuk menjadi jalan bagi orang lain yang belum menemukan jalannya. Karena cahaya yang sejati tidak hanya bersinar untuk diri sendiri, ia menjadi obor, menjadi suluh, menjadi pelita di tangan orang lain. Naikmu bukan sekadar kemenangan pribadi. Naikmu adalah peristiwa batin yang akan menular kepada mereka yang pernah duduk di gelapnya ruang yang sama sepertimu. Engkau tidak akan naik untuk meninggalkan mereka. Engkau akan naik untuk mengangkat mereka, karena engkau tahu bagaimana rasanya kehilangan arah. Bagaimana sunyinya berjalan sendirian, bagaimana heningnya ruang hidup ketika tak ada satu pun yang percaya pada impianmu. Itulah sebabnya Tuhan memilihmu, karena engkau tidak akan lupa dari mana engkau berasal, karena engkau tahu harga dari satu langkah kecil di tengah gelap. Karena engkau tahu bahwa satu kata penguat bisa menyelamatkan seseorang dari tenggelam. Dan kini, ketika cahaya mulai memancar dari hidupmu, engkau tidak akan hanya berdiri di puncak dan mengangkat tanganmu sendiri. Engkau akan melihat ke bawah, ke jurang-jurang yang pernah menjadi tempatmu dulu, dan engkau akan menurunkan tali cahaya, tali pengertian, tali pengampunan, tali kebaikan. Dan satu persatu engkau akan mengangkat jiwa-jiwa yang juga pernah nyaris hilang. Karena naikmu bukan tentang singgasana, tapi tentang pelayanan. Bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang menjadi pusat pemulihan. Bukan tentang menjadi lebih dari yang lain, tapi tentang menjadi cermin, yang ketika orang lain melihatmu, mereka melihat harapan tentang dirinya sendiri. Jiwa-jiwa akan mulai datang. Bukan karena engkau memanggil mereka, tapi karena getaran hidupmu mulai membentuk medan gravitasi, dan engkau akan tahu setiap dari mereka adalah versi dirimu yang dulu. Ada yang datang dengan luka yang engkau kenal. Ada yang datang membawa keraguan yang pernah kau simpan di dada. Ada yang datang tanpa kata tapi matanya memanggilmu. Dan engkau akan tahu harus berkata apa, karena engkau tidak sedang memberi nasihat, engkau sedang membagikan cahayamu. Engkau akan menjadi pohon dan bayanganmu akan menjadi tempat berteduh banyak jiwa.
Engkau akan menjadi air dan tetesanmu akan menjadi embun yang menyegarkan hari-hari mereka yang kering. Engkau akan menjadi jembatan bagi mereka yang takut melangkah sendirian ke sisi kehidupan yang lebih terang. Karena tugasmu bukan hanya naik, tugasmu adalah mengubah naik itu menjadi ladang pengangkatan dan engkau tidak akan merasa kehilangan apapun karena berbagi. Karena semakin banyak engkau membagikan cahayamu, semakin terang hidupmu bersinar. Itulah rahasia tertinggi dari kenaikan, bahwa ia bukan puncak yang sunyi, tapi awal dari pengaruh yang menyelamatkan. Engkau akan menyadari bahwa Tuhan tidak hanya ingin engkau berhasil. Tuhan ingin engkau menjadi aliran kasih yang tak terputus, menjadi sungai yang melintasi jiwa-jiwa kering, menjadi tangannya yang menjangkau mereka yang nyaris menyerah. Dan dalam setiap jiwa yang kau sentuh, kau akan melihat pantulan dari perjalananmu sendiri. Kau akan menangis dalam diam karena sadar bahwa luka-lukamu dulu bukan hukuman, tapi bekal untuk mengerti mereka hari ini. Jiwa terpilih, engkau akan naik dan dunia akan menyaksikan. Tapi yang lebih agung dari semua itu adalah engkau tidak akan naik sendirian. Engkau akan membawa banyak jiwa bersamamu, dalam diam, dalam cinta, dalam ketulusan yang tak butuh nama. Dan pada akhirnya, engkau akan menatap langit dan berbisik pada Tuhan. Terima kasih karena telah menjadikanku bukan hanya kuat, tapi juga berguna bagi jiwa-jiwa yang kehilangan cahaya. Ketika cahaya tak lagi bisa ditunda, jiwa terpilih, kini seluruh narasi telah dinyatakan, seluruh lapisan batinmu telah disentuh. Dan suara ini, yang sejak awal berbicara dalam diam ke dalam hatimu, telah membawa engkau menelusuri lorong-lorong jiwa yang mungkin selama ini terlupakan, dari pintu yang terbuka diam-diam hingga keheningan yang mengguncang dunia. Dari rasa sakit yang dibeli langit, hingga naikmu yang dipercepat oleh kebenaran yang engkau pertahankan. Lalu tiba pada satu hari, 22 Desember 2025, sebagai simpul terang yang akan menandai kisahmu dengan tinta cahaya, dan akhirnya engkau pun menyadari bahwa kenaikanmu bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang banyak jiwa yang akan engkau bawa pulang menuju terang. Kini, engkau telah sampai pada tepi kesadaran itu. Tepi dari sebuah babak, bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih dalam, awal dari jalan hidup yang tidak lagi biasa, karena begitu engkau menyentuh cahaya, engkau tak bisa lagi berpura-pura gelap. Hari itu, 22 Desember, akan tiba tak lama lagi. Ia mungkin akan datang tanpa dentuman, tanpa pelangi, tanpa bunyi gamelan langit, tapi engkau akan tahu karena seluruh tubuhmu akan mengenalinya. Seluruh dirimu akan berkata dalam diam, ini dia, hari itu datang. Mungkin tak ada yang berubah di luar dirimu, tapi dunia batinmu akan terasa seolah bumi bergeser. Pikiranmu akan terasa lebih ringan, matamu akan melihat lebih jelas, langkahmu akan menjadi pasti, dan satu demi satu, hal-hal yang selama ini engkau anggap tertutup akan terbuka. Engkau akan terbangun di pagi hari itu dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ada udara baru yang mengelilingi langkahmu. Ada keheningan yang terasa seperti pelukan. Ada sesuatu yang berubah meski engkau tak bisa menyebut namanya. Dan pada saat itulah, engkau akan tahu bahwa engkau sedang masuk ke dalam takdirmu sendiri. Takdir yang tidak diciptakan oleh orang lain. Takdir yang tidak dipaksakan oleh keadaan. Tapi takdir yang tumbuh perlahan di dalam dirimu dari luka, dari sabar, dari percaya, dari doa yang tak pernah engkau publikasikan. Jiwa terpilih, engkau telah lama menunggu momen ini. Engkau telah terlalu sering menguatkan dirimu tanpa seorang pun tahu. Dan kini Tuhan berkata, waktumu telah tiba, tidak untuk menjadi besar di mata manusia, tapi untuk menjadi penuh di hadapan diri sendiri. Tidak untuk membuktikan apapun, tapi untuk menjalani hidup tanpa beban pengkhianatan pada jiwamu sendiri.
Mulai hari itu, engkau akan belajar mengucapkan terima kasih bukan hanya pada hal-hal yang indah, tapi juga pada kegelapan yang dulu sempat menelanmu. Karena dari sanalah engkau ditarik, dibentuk, dan dihidupkan kembali. Engkau akan tersenyum kepada orang-orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena mereka berubah, tapi karena hatimu sudah tak lagi ingin menyimpan luka. Engkau akan melangkah tanpa ingin dilihat. Engkau akan memberi tanpa ingin dikenal. Karena kini engkau tahu, engkau adalah cahaya yang tak lagi butuh panggung. Dan sebelum suara ini pergi, biarkan aku mengulang satu hal. 22 Desember 2025 akan menjadi hari yang tidak pernah engkau lupakan. Bukan karena keajaiban besar di luar, tapi karena sesuatu yang mengalir dari dalam, yang mengatakan dengan sangat lembut bahwa engkau tak lagi bisa ditunda, dan jika engkau tiba di hari itu dan dunia terasa tetap sama, ingatlah bahwa semesta tidak mengubah panggung terlebih dahulu, ia mengubah pemerannya. Dan engkaulah pemeran baru itu. Engkau adalah cahaya yang telah selesai disucikan oleh waktu. Engkau adalah perwujudan dari janji Tuhan yang tertunda dan kini akan digenapi. Maka bangkitlah, naiklah, dan berjalanlah dalam cahaya, karena hari itu bukan lagi tentang menunggu. Hari itu adalah tentang menjadi. Terima kasih telah mendengarkan suara ini dengan segenap hatimu, dengan napas panjang yang sabar, dan batin yang bersedia disentuh oleh kata-kata. Semoga narasi ini bukan hanya menjadi pelipur, tapi juga peta yang menuntunmu kembali kepada dirimu sendiri. Jika suara ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di komentar angka 77 sebagai apa saja. Mungkin sebagai pengingat, mungkin sebagai perjanjianmu dengan cahaya. Terima kasih telah menjadi cahaya itu, dan terima kasih karena telah percaya.